Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adik Novianti, perwakilan dari kelompok 1. Saya bertugas sebagai pemateri pertama. Adapun anggota kelompok saya yaitu Rifki Alfarisi sebagai pemateri kedua, Ladi Elsa Gita Bolema sebagai pemateri ketiga, Fadla Indasari sebagai pemateri keempat, dan Samsidar sebagai pemateri terakhir. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai cara penggunaan aplikasi Apik pada usaha manufaktur. Adapun usaha yang kami ambil yaitu Banana Chips. Baik, sebelum masuk ke cara penggunaan aplikasi Apik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Apik. Aplikasi keluaran Bank Indonesia membuat para pelaku usaha dalam membuat catatan keuangan sehari-hari. Aplikasi ini memudahkan pelaku UMKM untuk membuat laporan keuangan yang bisa digunakan sebagai referensi ke bank dalam menganalisa kelayakan pembayaran UMKM. Adapun manfaat aplikasi ini dari sisi pemasukan, pemesanan, pengeluaran, keuntungan, kerugian, dan pemilik mendapatkan laporan keuangan secara cepat dan akurat. Selain itu, manfaat si Apik adalah menyusun laporan keuangan dengan mudah dan sebagai pengajuan kredit atau pembiayaan kepada perbankan. Berikut cara pengguna aplikasi si Apik. Langkah pertama yaitu pembuatan akun. Pertama, masuk website si Apik www.bigo.id si Apik. Kedua, klik tombol daftar. Ketiga, lengkapi data yang dibutuhkan. Selanjutnya, pengisian informasi umum usaha. Setelah pendaftaran akun selesai, kita akan diarahkan pada laman memilih jenis usaha. Kemudian klik manufaktur. Setelah mengklik manufaktur, isilah informasi umum usaha mulai dari logo perusahaan, nama badan usaha, alamat badan usaha, nomor telepon, fax, email, website, pemilik, deskripsi usaha atau opsional, dan KTP. Kemudian klik selanjutnya. Pada laman ini, kita diminta untuk mengisi periode awal akuntansi. Kemudian isilah kolom tahun dan bulan di mana kita pertama kali melakukan pencatatan keuangan dan dokumen pada si Apik. Setelah itu, klik simpan. Setelah menyimpan, kita akan diarahkan ke laman baru di mana kita dapat menambahkan usaha sesuai keinginan kita. Langkah selanjutnya, klik pada usaha Anda. Setelah itu, kita akan diarahkan ke laman beranda si Apik. Selanjutnya yaitu laman beranda si Apik. Pada kolom menu beranda di sebelah kiri terdapat pilihan, yaitu beranda, data, transaksi, laporan, pengaturan, logout, ganti usaha, dan clear cache. Menu data 1 digunakan untuk mencatat seluruh data usaha. Yang kedua, pada pilihan data terdapat banyak fasilitas dalam pencatatan data usaha, yaitu data bahan material, data barang jadi, data satuan, data kategori bahan material, data mata uang, data pelanggan, data pemasok, data bank, data aset lain, data kas falas, data aset, data pemberi pinjaman, data bank pemberi pinjaman, data beban lain, dan data. Menu transaksi. Menu transaksi terbagi dua, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Pada kolom penerimaan terdapat menu sebagai berikut, yaitu penjualan, utang, modal, penghasilan lain, penarikan dari bank, dan pendapatan diterima di muka. Yang kedua, pada kolom pengeluaran terdapat menu
pembelian bahan material, kewajiban pembelian aset, beban penghapusan piutang, setoran ke bank, penarikan modal, pemindahan saldo rekening, beban dibayar di muka, dan stok opening bahan material. Pada bagian penerimaan kita masuk di penjualan. Pada menu penjualan terdapat beberapa fitur, yaitu penjualan barang jadi tunai, penjualan barang jadi kredit, pembayaran utang dari pelanggan, penjualan aset, dan penjualan ekspor. Di sini kami memilih penjualan barang jadi tunai, lalu kami mengisi data-datanya dan klik simpan. Setelah itu kami kembali lagi ke fitur penerimaan, lalu masuk ke fitur utang. Di fitur utang terdapat utang bank dan utang non-bank. Di sini kami mengambil utang non-bank. Lalu kami mengisi data-datanya dan klik simpan. Setelah itu, kami kembali ke penerimaan dan masuk ke fitur modal. Di fitur modal terdapat modal uang dan modal bank. Perusahaan kami mengisi modal uang dan kembali lagi ke fitur penerimaan. Terdapat lagi ada penghasilan lain, penarikan dari bank, dan pendapatan diterima di muka. Di perusahaan kami tidak mengisi penghasilan lain, penarikan dari bank, dan pendapatan diterima di muka. Lalu kami masuk ke fitur pengeluaran. Di fitur pengeluaran terdapat beberapa fitur lagi, ada pembelian bahan material, kewajiban, pembelian aset, beban, penghapusan piutang, setoran ke bank, penarikan modal, pemindahan saldo rekening, beban dibayar di muka, dan stok opname bahan material. Perusahaan kami hanya mengisi pembelian bahan material. Di bahan material terdapat fitur pembelian bahan material tunai dan pembelian bahan material kredit. Perusahaan kami mengisi data-data yang ada pada pembelian bahan barang material tunai. Lalu kami kembali lagi ke fitur pengeluaran dan mengisi kewajiban. Di kewajiban ada pelunasan pembelian kredit, pelunasan utang bank, pelunasan utang non-bank, dan pelunasan utang beban. Di kewajiban kami hanya mengisi data-data pelunasan utang bank dan pelunasan utang non-bank. Lalu kembali lagi ke fitur pengeluaran. Di sini kami mengisi beban. Pada beban terdapat beberapa fitur lagi. Ada beban tenaga kerja, beban sewa, beban transportasi, beban bahan bakar, beban listrik, beban telepon, beban air, beban umum dan administrasi, serta beban lain. Menu laporan. Menu ini digunakan untuk melihat laporan keuangan dari usaha Anda. Pada menu laporan ini terdapat berbagai jenis laporan, yakni laporan posisi keuangan atau neraca. Ada laporan yang menyajikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas usaha pada suatu titik waktu tertentu. Kemudian laporan rincian. Laporan rincian adalah laporan yang memberikan informasi terperinci tentang transaksi yang terjadi dalam suatu periode waktu tertentu. Laporan laba rugi dan saldo laba. Laporan laba rugi dan saldo laba adalah laporan yang menunjukkan total pendapatan, biaya, dan laba atau rugi usaha selama periode waktu tertentu. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar suatu usaha selama periode waktu tertentu. Kemudian laporan histori transaksi adalah laporan yang menyajikan informasi tentang sejarah transaksi atau kegiatan transaksional yang terjadi dalam suatu periode waktu tertentu. Laporan kinerja keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang hasil keuangan dan performa suatu usaha selama periode waktu tertentu. Laporan tren adalah laporan yang menyajikan data historis dari beberapa periode waktu yang berbeda untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola perubahan dalam kinerja keuangan atau parameter keuangan lainnya. Laporan analisis beban usaha tahunan adalah laporan yang menyajikan rincian dan analisis tentang beban atau biaya yang terkait dengan operasional suatu usaha selama 1 tahun fiskal.
Menu pengaturan. Menu pengaturan digunakan untuk mencadangkan dan memulihkan file, hingga mengubah informasi dari usaha Anda. Pada menu laporan ini, terdapat beberapa fasilitas, yakni backup, restore, daftar user, info aplikasi, dan info perusahaan. Kemudian menu logout, ganti usaha, dan clear change. Pada ketiga menu terakhir terdapat tombol logout, ganti usaha, dan clear change. Tombol logout digunakan untuk mengeluarkan akun Anda. Tombol ganti usaha digunakan untuk mengganti usaha Anda jika Anda memiliki lebih dari satu usaha yang telah didaftarkan pada aplikasi. Kemudian pada tombol terakhir clear change digunakan untuk menghapus change pada aplikasi. Change adalah mekanisme penyimpanan sementara yang digunakan dalam komputer untuk menyimpan data yang sering diakses agar dapat diakses dengan lebih cepat. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.